Separuh jiwa Ikang Fauzi pergi ketika mengetahui Marissa Haque istrinya meninggal mendadak 2 Oktober lalu. Ikang Fauzi pingsan 4 kali sebelum menguatkan diri untuk mengantarkan istri tercintanya ke pembaringan terakhirnya. Pedihnya kehilangan orang tersayang juga dirasakan oleh keluarga Sony Septian dan Ayu Ting Ting. Sebulan setelah baby Zoltan meninggal, benarkah Ayu menemukan fakta baru di balik penyebab kematian keponakannya itu? Lalu benarkah sejak ibundanya meninggal pada 29 September lalu, kondisi kesehatan Sony Septian kembali menurun? Bersama saya Dona Arsinta, kita akan mengupas pedihnya kehilangan orang tersayang untuk selama-lamanya yang dialami keluarga Ikang Fauzi, Sony Septian, dan Ayu Ting Ting. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Dunia hiburan, politik, dan akademisi Indonesia masih berduka. Meski jodoh dan maut sudah ditakdirkan Tuhan, tapi tidak mudah melepas kepergian Marissa Haque secara mendadak pada 2 Oktober lalu. Tangis dan ratapan Ikang Fauzi begitu menyayat hati, membuat publik dan sebagian netizen ikut menangis berjamaah membayangkan kepedihan yang dirasakan oleh rocker berusia 65 tahun itu. 38 tahun bersama dalam suka dan duka, Ikang merasa separuh jiwanya pergi ketika Marissa sang istri tercinta pergi dan tak akan pernah kembali. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Marissa Grace binti Al-Haque, istriku tercinta. Masya Allah, aku beruntung ya Allah bisa menjadi suamimu. Aku beruntung. Ya Allah, ya wanita yang hebat, kuat, sangat berbeda dengan yang lain. Kami memanggil love. Marissa, love, I love you. Ibu saya tuh baik, tegas tapi baik banget. Allah, surga buat ibu saya, Mbak. Begitu loh. Pengen apa, Kak? Oke, pengen hal yang saya belum bisa ngasih, yaitu mantu. Seneng kalian. Iya, saya masih jadi Ke Ikang juga ngomongnya udah tuh soal ini. Dan selalu bilang kalau meninggal mendadak enak kali ya. Nggak menyusahkan yang mau pergi dan nggak menyusahkan buat yang ditinggal. Itu terus. Dan kejadian. Makam Marissa Haque di TPU Tanah Kusir masih basah dan semerbak mewangi oleh taburan bunga. Kemarin pagi, hanya belasan jam setelah jenazah almarhumah dikebumikan, peziarah mulai berdatangan. Salah satunya adalah Sari Okano, sahabat Marissa di Tokyo yang langsung memesan penerbangan pertama ke Jakarta setelah mendengar Marissa pergi untuk selama-lamanya. Saya Sari Okano, saya dari Jepang. Kemarin malam saya tiba. Koko Swatio. Suatu kedua. Koko dame. Di sini Mama Ohana Sucurakara. Oke, masih ada. Koko suari sudah. Saya dengan beliau adalah sahabat karib ya, seperti keluarga sendiri. Gitu. Sudah berapa lama mengenal sama? Sudah cukup lama ya. Berapa? Saya lupa ya, tapi sudah cukup sangat lama sekali. Banyak sekali ya kenangan-kenangan yang sangat memotivasi hidup saya juga. Beliau orang yang luar biasa,
yang tidak pernah saya lupakan ya. Saya seperti ini juga, saya berkegiatan di Indonesia juga berkat beliau juga. Karena ingin memajukan pendidikan Indonesia, saya juga termotivasi dengan beliau. Sehingga saya meneruskan sekolah kembali, dan bagi saya beliau adalah guru, kakak, seperti saudara kandung ya. Seperti itu, maaf. Saya shock sekali ya, dan saya nggak percaya kalau beliau sekarang udah ada di sini. Tadi pun masih nggak percaya ya. Tapi qadarullah, kita harus meyakini ya bahwa beliau memang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selamanya. Namun walaupun beliau jasadnya tidak terlihat oleh kami sebagai sahabat atau keluarga, tapi di hati kami itu masih ada beliau. Sahabat Marissa dari Yogyakarta, Meta Ayu juga merasa wajib menyambangi makam Marissa. Semasa hidup, Marissa adalah sosok panutan bagi Meta Ayu. Artis yang akrab disapa Bunda Ica itu memang punya kenangan indah di Yogyakarta karena pernah kuliah di UGM dan sering menjadi dosen tamu di kota pelajar itu. Lantas, apa kenangan terakhir Meta Ayu bersama Marissa Haque? Saya datang dari Jogja, Mas. Saya dengan beliau itu sudah bersahabat lama sekali seperti itu. Dari tahun 2000 sekitar tahun 2012 sampai sekarang. Jadi kemarin, seminggu kemarin tanggal 25 sampai tanggal 28 kan beliau ada di Jogja. Dan beliau bersama saya terus itu kita membuat konten di Fakultas Ekonomi UGM, di mana beliau itu menimba ilmu tentang manajemen dan bisnis itu di Fakultas Ekonomi UGM, MBA. Jadi kita shock, saya juga kaget gitu, rasanya kayak mimpi gitu, karena baru tanggal 25 sampai tanggal 27 kan sama saya terus ya di Jogja gitu. Jadi ya hubungan kami WA-an segala macam, karena saya tahu beliau masih sempat ngajar ya gitu. Jadi ya cukup mengagetkan buat kami semua. Walaupun beliau artis senior ya, tapi sangat-sangat membumi gitu. Artinya dengan orang yang tidak kenal, kemudian orang yang masih muda, beliau itu mau menyapa, menghargai orang, kemudian juga mau memotivasi untuk ayo maju. Dan juga saya melihat selama ini beliau juga memajukan UMKM ya. Jejen, mantan sopir Marissa, juga melakukan penghormatan terakhir di makam sang mantan majikan yang dikenal murah hati meski bicaranya tegas dan belak-belakan itu. Nama saya Jejen nih dari Kuningan, Jawa Barat. Saya dulu kerja di Pak Ikang dari tahun 2002 sampai tahun 2010. Lebih 8 tahun dah. Sebagai asisten pribadi. Ya intinya nggak kayak kerja sih di sini mah, jadi kayak keluarga. Karena kan nganter si Kiki dari kecil, Bella dari kecil, dari mulai sekolah, dari mulai SMP, saya nganter dulu tuh. Ini tugas pagi ini, ngikutin teman-temannya Bu Marissa. Ini jajan juragan rengginang dari Kuningan, Cirebon, Merdeka, belum ya? Ntar Bu, ini masih berusaha. Gunawan dari Cirebon nih, halo. Ya, ini yang dari Cirebon. Terus ini Depok, ya Bu Dewi dan Mbak siapa judulnya? Mbak Yul, dan dari Ibarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejuang subuh, mudah-mudahan pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya pribadi ibadah buat keluarga dan sekalian kita membantu Bu Marissa Haque untuk berbagi ilmu untuk umat. Ya, mau ke UI ya. Doain ya kita biar selamat di perjalanan. Ya, kalau pribadi saya menilai Pak Ikang sama Bu Ica itu baik. Masalah makanan nggak pernah beda-bedain, orang belakang makan apa, orang rumahnya makan apa, nggak ada jarak lah. Masalah rezeki, misalnya Pak Ikang dapat rezeki, Bu Ica dapat rezeki, selalu bagi-bagi. Dan saya nggak pernah minta, nggak pernah apa, jadi ngejalaninnya juga udah kayak di rumah sendiri pekerjaannya itu. Jadi udah kayak keluarga lah. Yang sering kebaikannya dia nggak ini soal masalah uang atau apapun yang masih bisa dipakai bermanfaat meskipun masih bagus, entah HP entah apa. Kalau memang dia merasa saya pengen ganti nih, bosen misalkan, pasti kasihin ke orang rumah siapa aja, mau peralatan rumah tangganya apa semuanya, nggak ada yang dijual-jual.
yang ada dikasihin, maksudnya biar dimanfaatin gitu. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, dia idola saya karena selain dia cerdas ya, nyambung kalau diajak diskusi, beliau juga bisa membina rumah tangganya dengan baik. Jadi Mbak Ica ini contoh banget buat saya, Mbak Ica ini panutan buat saya. Ya, banyak yang terpukul atas kepergian Marissa Haque yang terasa mendadak. Bahkan sebelum menghantarkan Marissa ke tempat peristirahatannya yang terakhir, Ikang Fauzi pingsan 4 kali. Ia merasa menyesal tidak bisa menangkap firasat yang diekspresikan Marissa sebulan terakhir sebelum kepergiannya. Meski seminggu sebelum wafat, Marissa sempat diare dan dehidrasi. Ikang selalu berpikir istrinya adalah wanita yang kuat dan tegar yang akan menemaninya sampai usia mereka mencapai kepala 7, kepala 8, atau sampai mereka menimang cucu, dan sampai Marissa pensiun mengajar karena sudah tak kuat lagi. Namun kenyataannya, istri yang dipanggilnya dengan kata love itu wafat saat laptopnya masih terbuka 13 hari menjelang usianya yang ke-62. Kelihatannya Ikang terpukul sekali dan saya nggak nyangka impactnya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besarnya cintanya. Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu. Luar biasa sekali, panggilannya aja love. Kompak mereka tuh, kalau ya suka belanja bareng, nonton bareng, jalan-jalan bareng gitu. Bahkan kalau ke dokter juga, kemana waktu ibu diinfus juga ayah yang nemenin. Jadi benar-benar mereka tuh saling taking care of each other gitu. Ayah juga suka ngecatin rambutnya ibu suka ngecatin rambutnya ayah gitu. Kalau mau syuting rambutnya suka dicatin katanya biar awet muda gitu. Emang sih ibu aku tuh dulu waktu semasa hidupnya emang dia sering banget ngebahas tentang tema kematian gitu. Kayak buat dia tuh kematian ya kayak jajan bakso aja kalau kata ayah, bukan sesuatu tema yang menakutkan buat dia ngomongin itu gitu. Cuman ya, dan saya juga ngerti pada akhirnya semua orang pasti ya mengalami itu, tapi kan waktunya kapan nggak ada yang tahu kan. Nah kemarin tuh kayak aduh ini bener nggak sih kok cepet banget, kayak kita tuh ngerasa masih banyak sebagai anak gitu yang belum kita kasih ke ibu gitu, dan keinginan ibu yang unfortunately belum sempat kita wujudkan gitu. Itu aja sih aku sesalin. Ibu aku tuh Masya Allah banget ya, pinter banget dia, S2-nya aja ada 5. Saya juga nggak hafal jurusan apa aja yang diambil. Bahkan sebelum dia, kalau misalnya ibu masih hidup sekarang nih, dia udah S3, cuman katanya dia mau ngambil S3 lagi. Mbak Ica itu orang yang menurut saya dia terus mau belajar. Pokoknya dia selalu mau nambah ilmu gitu. Ya, di akhir hidupnya, Marissa dikenal sebagai akademisi yang mumpuni. Ia selalu haus ilmu pengetahuan hingga memiliki 3 ijazah S1, 5 ijazah S2, dan ingin menambah gelar S3-nya, meski sudah mendapatkan gelar doktor dari sebuah perguruan tinggi negeri di Bogor. Artis bernama asli Marissa Grace ini menjadi satu-satunya pesohor yang menjadi kandidat profesor, sehingga berhak menambahkan gelar Associate Professor di depan namanya. Di akhir hidupnya, Marissa bahkan meminta Shahnaz Haque adiknya kembali kuliah. Bella dan Ciki pun dipacu untuk mengikuti anjuran Rasulullah dengan menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Ratusan mahasiswa yang sukses berkat bimbingan Marissa, diantaranya adalah Ustadz Yusuf Mansur. Karena beliau pernah ngajar saya 1 semester di S2 Trisakti, ngajar etika bisnis dan marketing. Ya, karena beliau sangat peduli sekali pada generasi muda. Jadi memang ini menjadi spirit buat kami yang muda-muda untuk bisa seperti beliau bermanfaat, punya rasa peduli. Pencapaian yang dilakukan sama almarhumah itu adalah ya selalu menjadi yang nomor 1. Dia artis pertama yang mendapat gelar profesor, associate professor. Dan tentunya juga orang yang sangat kreatif dan selalu ingin maju.
Budi Aceh menjadi pengamat dunia hiburan yang selalu memantau perkembangan karir Marissa di dunia film, sinetron, politik, bahkan dunia akademisi. Bagi Budi Aceh, Marissa adalah sosok yang langka. Sejak kemunculannya di film Kembang Semusim bersama Rano Karno yang dirilis tahun 1981, Marissa sudah menyita perhatian pecinta film Indonesia. Gabungan kecantikan dan intelektualitas membuat Marissa memiliki magnet kuat di zamannya. Bahkan produser musik pun sempat menghantarkan kiprah Marissa di jagat musik Indonesia. Bahkan sebelum Ikang Fauzi terkenal sebagai rocker, Marissa sudah merilis album perdana dengan bertitel serupa dengan namanya sendiri, Marissa Haq. Saat artis peran seangkatannya seperti Meriam Bellina dan Cinta Miatmanegara memilih genre pop cengeng, Marissa berani spekulasi dengan genre pop kreatif. Terus aku jadi cover majalah Kartini. Didandanin kayak tante-tante, pada waktu itu umurku baru 16-17 tahun. Kelihatannya mature. Nah waktu itu ada Bola Dunia Pak Jiwat Ibrahim, India Muslim, suka dengan figur aku karena rada ke India-Indiaan kali ya, karena dia orang India. Dan jarang pada waktu itu ya. Karena kalau Indo ya bule gitu loh, atau Indonesia banget kayak Yani Rahman gitu ya. Oh seangkatan Mbak Ica nih jadi... Aku seangkatanku itu Yesi Gusman, kan walaupun dia bukan, tapi ada Jermannya kok dia. Oke. Jadi ya aku, Lydia Kandou kan Manado Belanda, Yesi Gusman, Ira Wibowo setelahnya dikit lah. Oke. Itu angkatannya. Marissa Haq adalah sosok perempuan yang punya standar yang tinggi dalam hidupnya. Nyanyi standarnya tinggi, langsung sama Faris RM. Main film standarnya tinggi sama Rano Karno. Film pertama Mbak Marissa Haq itu bersama saya. Judul filmnya Kembang Semusim. Lama hampir mungkin lebih dari 1 bulan kita syuting di Sambas. Jadi ya disitulah perkenalan saya yang pertama. Walaupun sebetulnya saya main sama Mbak Ica ini ada beberapa film lah. Ya, banyak yang belum tahu Marissa pernah kolaps dengan musisi bertangan dingin kala itu Faris RM untuk merilis debut album perdananya. Meski album itu kurang sukses di pasaran karena Marissa sibuk syuting film sehingga tak bisa melakukan promosi ke sejumlah radio, Marissa tidak menyesal karena karirnya di dunia film cukup cemerlang. Di tengah gempuran artis peran berwajah Indo-Barat seperti Ida Iyasa dan Meriam Bellina, wajah Indo-Pakistan Marissa mendapat tempat tersendiri. Pada pertengahan dekade 80-an, setelah meraih predikat Best Supporting Actress di FFI 1985, Marissa menjadi ikon kecantikan dan kecerdasan wanita Indonesia. Ia menjadi bintang iklan sabun kecantikan internasional tahun 80-an lewat jalur prestasi. Dia termasuk artis dengan paras yang bukan Indonesia. Dan yang paling mengesankan dari sosok Mbak Marissa Haq, dia ketika itu nyanyi sebagai aktor, main film, tapi dia juga adalah foto model yang pernah dibahas bahkan di dunia internasional untuk mengcapture wajahnya sebagai standar wajah model di Indonesia waktu itu. Jadi dulu itu para yang ahli mode di majalah redaksi mode itu akan melakukan beberapa kegiatan seperti ini. Misalnya menutup wajahnya di sini. Ini dari sisi kirinya cantik nggak kelihatannya dia. Terus nanti dari sisi atasnya gitu, cantik nggak kelihatan matanya. Kenapa perlu ada 4 garis simetris di wajah? Ya karena fotografer jadi mudah mengambil angle kiri, kanan dan sebagainya. Marissa Haq adalah wanita yang ketika itu menjadi sosok yang proporsional. Jadi sempurna secara simetrikal. Sebelum ibu dikubur tuh aku berkali-kali bilang, ibuku yang cantik, pokoknya ibu paling cantik. Aku pokoknya cuma pengen ibu bahagia ya. Kalau ibu bahagia di sana, tempatnya lebih baik, ibu lebih happy, aku juga happy. Ya kalau aku memang terkesan banget sih dengan kecantikan ibu aku. Pas aku mandiin ibu aku itu tuh, aduh, ini real ya gitu. Dan aku tuh ngeliat ibu tuh seakan kayak mencantik ya mukanya, kayak tersenyum. Terus aku bersihin hidung ibu, mata ibu, semuanya, muka kayak Masya Allah cantik banget ibu aku gitu kan. Jadi memang Marissa itu dari kecil memang cantik gitu ya. Sempurna, wajahnya sempurna, kulitnya sempurna, otaknya sempurna, semuanya sempurna. Hidupnya juga hampir nyaris sempurna. Jadi memang dia proses kehidupannya juga dari mulai
lahir sampai dengan menutup mata pun nyaris sempurna. Ya, bagi Bella dan Ciki, Marisa adalah ibu tercantik di dunia. Tak cuma cantik wajah, namun otak dan hatinya menggambarkan kecantikan serupa. Meski kadang banyak yang salah persepsi tentang ketegasan Marisa dalam mempertahankan apa yang ia anggap benar. Itu kelihatannya aja pendiriannya, karakternya kuat banget kan, ibu tuh pendiriannya gitu. Kelihatannya orangnya keras tapi sebenarnya hatinya tuh lembut dan baik banget gitu. Dia banyak tersentuh sama dan memberikan manfaat untuk orang-orang kecil. Di dunia film pun, karir Marisa tak luput dari kontroversi. Ia menjadi artis pertama yang meraih 2 nominasi untuk kategori yang sama, yaitu film Serpihan Mutiara Retak dan Tinggal Landas Buat Kekasih untuk kategori aktris pembantu terbaik FFI 1985. Saat wartawan film menjagokan Marisa menang lewat film Serpihan Mutiara Retak, juri FFI justru memenangkan Marisa lewat film Tinggal Landas Buat Kekasih yang disutradarai Sopan Sopyan. Sopan Sopyan dan Widiawati istrinya menjadi mak comblang bagi Marisa dan Ikang yang bermain sebagai sepasang kekasih di film itu. Ada telepon dari Den Dedi. Bilang saya nggak ada. Tapi Non, bilang saya nggak ada. Mbak Ica itu Bella Citra pertama dalam film Serpihan. Bukan, Tinggal Landas Buat Kekasih. Tinggal Landas Buat Kekasih. Yang itu sama Riko Tampati sama Cintami cuma nominasi. Yang Web Umbo. Oke. Satu film, tapi udah lama sekali ketika waktu itu suami juga masih ada. Tinggal Landas Buat Kekasih. Jadi disitulah saya kenal dia, kenal Ikang, dan kita semua saling menjodohkan mereka. Ternyata akhirnya mereka jadi, alhamdulillah, pasti atas kehendak yang di atas. Tahun berikutnya, Marisa pasang target jadi aktris utama terbaik. Sayangnya, meski pers menjagokan Marisa di film Matahari-Matahari, di mana ia berperan sebagai istri tunarungu kelas bawah yang dieksploitasi suaminya, ia gagal masuk nominasi. Marisa sempat keluar gedung tempat pembacaan nominasi berlangsung sebagai bentuk protes atas standar tinggi yang selalu dipegangnya. Sikap Marisa yang seolah memboikot karnaval FFI 1986 pun menjadi kontroversi di kalangan insan perfilman kala itu. Namun, toh artis yang akrab disapa Ica ini berhasil membuktikan bahwa aktingnya cukup mumpuni di film Matahari-Matahari hingga memboyong piala aktris terbaik pada festival film internasional yang lebih bergengsi, yaitu Festival Film Asia Pasifik 1987. Den Bonar, kamu betul-betul ayu, luar dalam. Wajahmu ayu, hatimu ayu. Setelah aku main film Mas Arifin di antara yang 3 tahun itu, aku menang di Taipei Best Actress Asian Pacific Film Festival sebagai orang bisu, Iom, orang Cirebon dari desa Arjawi Nangun. Kiprahnya itu mengagumkan. Ada sebuah film yang dibintangi sama almarhumah tuh, di mana almarhumah menjadi sosok yang gagu. Nah, jadi ketika itu karakter yang ekstrim seperti itu jarang dilakukan oleh artis Indonesia. Semuanya standar, flat, drama yang umum. Di situ kita melihat bahwa kelas atau level seorang Marisa Haque itu sejak dulu itu emang di atas rata-rata. Jadi dia selalu standarnya dia itu di atas. Memang kontroversi waktu itu. Tapi disitulah nilai seorang Marisa. Dia meninggalkan ruangan kan. Itu sebagai bentuk protesnya dia. Sukses menjadi aktris terbaik, Marisa didapuk menghidupkan miniseri televisi produksi Australia yang sukses besar di Indonesia, di dunia, dan juga diangkat ke layar lebar oleh produser Indonesia. Marisa yang berwajah fotogenik, tinggi semampai, dan yang dimainkan oleh artis Australia, Rebecca Gilling. Terbukti Marisa mampu memerankan karakter kompleks. Pulang seenaknya. Punya saudara seperti almarhumah Ica,
itu menjadi sebuah tantangan karena memang dia itu lebih dahulu untuk masuk ke dunia hiburan sebagai seorang idola, dan itu bisa membuat warna yang berbeda sebagai seorang kakak. Secara emosional kami itu kebetulan dididik oleh orang tua yang membebaskan ketiga anak perempuannya untuk bisa menentukan apapun, jadi tidak terlalu banyak nasihat. Tahun 80-an Marisa membuat PH sendiri. Di bawah bendera Rana Artamulia, Marisa dan Ikang Fauzi memproduksi sejumlah film laris, diantaranya Sepondok Dua Cinta yang dibintangi Marisa dan Ikang, serta Didi Petet dan Eva Arnas. Tahun 90-an, PH Marisa Ikang berekspansi ke dunia sinetron, hingga lahirlah sejumlah sinetron bermutu yang mengundang pujian, seperti Salah Asuhan dan Kembang Setaman. Aktor Ferry Salim yang memulai debutnya di sinetron Kembang Setaman merasa bangga bisa bekerja sama dengan Marisa. Ya, jadi pertama kali saya mengenal Mbak Ica itu adalah ketika pertama kali saya syuting sinetron, judulnya Kembang Setaman, sutradaranya Enison Sinaro, kemudian produsernya Mbak Ica, PT Rana Artamulia Film namanya. Jadi kita syuting di Beijing, saya masih ingat kayak 26 episode, syutingnya tahun 96. Piutang aku 6M tidak keluar dari RCTI, SCTV buat 2 itu. Yang Kembang Setaman di Cina, dan kemudian di Australia, di Perth, antara Jakarta dan Innalillahi wa inna ilaihi 10 bulan, dan rupiah dari 2.400 kan sempat di 25.000. Iya. Terus Habibie kan operasi pasar turun, tapi kan mentoknya 15 masih. Iya. Dan baru dibayar lagi, dan aku keburu sesak napas, nggak bisa bayar karyawan dong, 150 orang. Singkat kata ya bangkrut gitu loh. Nah itu aku stres. Lalu benarkah 2 bulan menjelang ajalnya, Marisa merasa terganggu oleh kehadiran makhluk astral di rumahnya? Apa kata Ustadz yang pernah meruqyah Marisa tentang pohon bidara Cina yang ditanam Marisa untuk pengaruh makhluk astral?